lebih tinggi dari yang kanan. Itu diagnosisnya. Yang kedua, untuk paru-paru yang bagian atas kurang mengembang di bagian yang kanan misalnya. Kemudian terdapat keterbatasan ekspansi toraks. Nah, gitu kan? Di lobus atas paru kanan kiri gitu. Itu contohnya ya yang tadi sudah dilakukan yang tadi ya. Nah, kalau misalnya nanti di pasiennya yang lain ada tingkat kelelahan, maka nanti ada kelelahannya yang dia dalam kondisi yang perlu kita berikan intervensinya. Ternyata untuk misalnya tadi diukur sesak napasnya, oh tingkat sesak napasnya harusnya kan 0. Tapi kalau di situ masih ada tingkat sesak napasnya 45, berarti harus diturunkan sampai ke arah 0. Atau muncul nyeri, misalnya nyeri ditunjukkan di mana? Atau ada kekuatan penurunan kekuatan otot di ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Paham dari diagnosisnya? Ya, nanti saya kirim untuk anunya Mbak Lydia, untuk apa statusnya ya, status klinisnya yang harus diisi gitu ya, supaya nanti gampang gitu ya. Oke, setelah itu Anda lakukan intervensi sekarang. Coba Mas Ilyas, pasien tadi kan ada gangguan di paru-paru di di lobus atas ya, di lobus atas ya, di lobus atas kembang di kanan atau di kiri? Di kiri, Bu. Di kiri? Ya. Betul, kanannya pasien. Kan yang Kirinya pasien, Bu. kirinya pasien kurang mengembang. Nah, karena kalau saya melihat tadi itu yang dada sebelah kirinya pasien malah justru lebih tinggi daripada yang kanan toh. Lebih rendah yang kanan toh. Yang kanan yang lebih tinggi, Bu. Yang kanan lebih tinggi. Ya. Oke, berarti yang kiri yang kurang. Iya, Bu. Nah, caranya kalau yang kiri yang kurang, coba Mas Ilyas, telapak tanganmu ditaruh di dada kirinya pasien. Ini kita lakukan thoracic expansion exercise, ya. Caranya adalah Anda melakukan thoracic expansion exercise, ya. Bisa Anda lihat di video yang kemarin itu, bagikan itu. No, Mas Ilyas. No, tanganmu itu ini loh, bukan sejajar ya. Jadi ini menumpuk. Nah, betul. Di lobus atas. Ya, di lobus atas dua tangan tumpuk. Silakan Anda praktekkan dengan temanmu sendiri kira-kira seandainya di situ ada kelainan di kanan atau di kiri. Kalau kelainannya di kiri yang kurang mengembang berarti ada tanganmu di sebelah kiri. Kalau yang kurang mengembang di kanan berarti tanganmu di sebelah kanan. Ya, ditumpuk. Nah, oke, ditumpuk. Artinya turun atas bawah begitu. Lalu pasiennya disuruh tarik nafas, kita menghitungnya untuk inspirasi 2 kali daripada ekspirasi. Jadi kalau inspirasinya 6 detik, ekspirasinya berapa detik? 3 detik. Kenapa? Karena kita ingin mengembangkan ekspansi toraknya, sehingga harus berkembang, harus lebih panjang lagi ekspansi toraknya gitu. Tolong Mas Ilyas yo. Jadi tanganmu di lobus atas tadi, lurus aja, nggak usah miring tangannya, lurus. Ya, lurus. Di atas kurang ke atas, Mas, lobus atas. Nah, lalu kemudian pasiennya kita kasih obat tarik nafas lewat hidung, kemudian hembusnya nanti lewat mulut. Pada waktu tarik nafas, dia ke atas. Ya, jadi Rahmawati itu di paru kanan atau paru kiri? Positif loh. Nur Hanifah benar. Jadi lurus posisinya. Kemudian Alia benar. Coba dipaskan di dadanya gitu, jangan di wajahmu yang dilihat, kamu nggak perlu wajahmu. Perlu tanganmu yang diletakkan di dada itu loh, bener nggak? Kamera itu. Wajahmu nggak perlu sayang, itu loh, diletakkan di dadanya pasiennya itu. Nah, oke, lurus. Pada waktu tarik, nah, oke, teguh, betul, bagus. Kurang ke atas sedikit, teguh. Satu lagi, kalau lobus atas kurang ke
atas. Ya, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Pada saat menghembuskan 3 detik itu ditekan. Jadi pada saat 3 detik ditekan, ya. Jadi pada saat menghembuskan itu ditekan. Rahmawati, posisi tangan kok kurang pas gitu ya? Kok nggak seperti Ayas ya? Posisinya itu lurus, dengan miring. Itu kamu masih miring. Kayak Hanifa itu benar, Jilan benar, Nova benar, Teguh benar, Intan benar. Oke, Lydia kurang ke atas, Dina benar. Ya. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, 4, hembus 1, 2, tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, hembus 1, 2, 3. Jadi prinsipnya kalau praktik ekspansi itu inspirasinya itu perhitungannya 2 kali dari ekspirasi. Pada saat ekspirasi kamu memberikan penekanan di daerah yang mengalami keterbatasan. Itu ya, itu pada prinsipnya seperti itu. Nah itu nanti kalau yang mengalami keterbatasan ke atas tengah bawah ya semuanya dilakukan, atas tengah bawah itu semuanya dilakukan begitu ya. Jadi atas kemudian turun lagi tengah, kemudian turun lagi bawah gitu. Tapi kalau misalnya hanya atas ya sudah atas saja, tergantung dari hasil pemeriksaanmu itu tadi. Kalau di Ilyas tadi kan yang mengalami gangguan kan hanya yang di atas ya, dari ekspansi torak itu ya, sehingga hanya atas saja yang dilakukan begitu. Nah, di samping untuk thoracic expansion exercise bisa dilakukan dengan ACBT, active cycle breathing technique ya. Untuk active cycle breathing technique, kalau tanganmu yang satu pasien bisa tanganmu bisa tangannya pasiennya, atau kalian sendiri bisa mencoba sendiri-sendiri ya. Tanganmu yang silakan aja, tangan kanan itu di dada, tangan kiri pas di diafragma, tangan kiri pas di diafragma. Nah, tolong tunjukkan tangan kiri di diafragma, semuanya di dadamu kelihatan sampai di tangan kirimu kelihatan, supaya ibu tahu posisinya benar enggak. Ya, kayak Teguh itu loh. Jadi posisinya kan saya bisa tahu letaknya. Jadi, oke. Jadi nanti tarik nafas, tangannya yang kiri itu yang mengembang. Tangannya yang kiri yang gerak, jangan karena dia breathing control itu pernapasan diafragma. Jadi kalau kamu tarik nafas itu harusnya tangan kirimu yang bergerak, bukan tangan kananmu. Coba tarik nafas. Nah, masih tangan kanan tahu nggak? Tangan kanan. Siapa jenenge? Zian yang mana sih? Itu Zian ada 2 orang. Hah? Tangan kananmu itu di dada, tangan kirimu di diafragma. Jangan kebalik. Intan, orang mendengarkan ya. Tangan kananmu itu di dada, tangan kirinya di diafragma. Ya, diafragma kurang ke atas, Rahma. Diafragmanya kurang ke atas itu. Nah, jadi harusnya pada saat tarik nafas, tangan kiri bergerak. Tarik nafas. Ya, tarik nafas, tangan kananmu yang bergerak, salah. Harusnya tangan kiri yang bergerak. Ayo, siapa yang merasa tangan kanannya bergerak pada saat tarik nafas, berarti salah. Harusnya tangan kiri, karena ini pernapasan diafragma. Nah, Ilyas masih kondisinya masih di tangan kanan yang masih ada gerakannya. Jadi saatnya tarik nafas itu yang digerak adalah yang tangan yang tangan yang kiri. Jadi tangan yang kanan tidak bergerak pada waktu menghembuskan, baru tangan kanan yang bergerak. Itu apa-apanya pada saat tarik nafas itu 1 detik atau 1, pada saat ekspirasi dibanding 2. Jadi kebalikan dari TE tadi.
Ya, coba nanti kamu lihat di videonya ibu yang kemarin saya share. Jadi pada saat tarik nafas, ini yang tete yang sebelah kiri, ini kan kondisinya ini yang kanan, ini yang kiri ya. Jadi tarik nafas yang berkembang ini yang ini. Dan ini yang melompat nanti. Nah, pada saat mengembuskan itu perutnya yang bawah yang menempis gitu. Nah, coba tarik nafas 1, 2, 3, hembus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau tidak mampu benar, berarti kalau kamu di sebelah kiri itu nggak bisa menembus, berarti belum benar gitu. Ya, coba lagi tarik nafas. Coba tarik nafas. Yang bawah yang mengembang, yang bawah yang bergerak, hembus gitu. Nah, tarik nafas, hembus. Pada waktu tarik nafas dikasih bawah ya 1 dibanding 2. Artinya kalau tarik nafasnya 2 detik, maka hembusnya 4 detik. Gitu ya. Oke, yuk mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, hembus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 1, 2, 3, hembus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seperti itu. Jadi nanti 1 dibanding 2. Jadi kondisinya seperti itu. Ada pertanyaan untuk breathing control? Untuk thoracic expansion exercise? Nah, untuk ACBD itu, jadi breathing control, TEE, breathing control, TEE bergantian ya. Nanti 2 kali sesi putaran baru diselingi dengan huffing. Nah, saya ingin cek huffingmu itu kayak apa. Jadi kalau huffing itu seperti tadi disampaikan, tarik nafasnya mid. Jadi kalau batuk gini ya, kalau batuk kan gini. Inspirasi, ekspirasi 2 kali, baru latihan batuknya maksimal tarik nafasnya. Ada gerakan glotis, Nah, sekarang coba praktekkan untuk huffing. Karena nanti kamu harus memberikan contoh kepada pasien. Coba huffingnya coba. Rahmawati, oke, dia coba semuanya mirnya dibuka biar segera. Dina, kurang. Ya. Kurang, no. Tidak ada gerakan di glotis. Atika. Jadi kalau batuk kan gini ya. Itu batuk. Lalu kalau batuk tidak ada gerakan di glotisnya. Jadi seperti orang dalam kondisi terengah-engah gitu loh. Kalau ada orang terengah-engah itu. Itu cepat. Coba. Lydia. Oh, bukan ini huffing, bukan batuk. Kalau batuk, kalau huffing terkait dengan inspirasi, ekspirasi. Jadi langsung mid inspirasi langsung huffing. Rambut, jadi terlalu terus. Oke, Nur Hanifah. Kurang Nur Hanifah. Safa. Ya, sekarang. Ya, oke. Zila.
ada hentakannya, seperti rangka nganga itu loh. Kita, nah, oke, Alia. Oke, Nova. Ya, oke, Teguh. Ya, oke. Ya, coba Anawati lagi. Ya, oke, betul. Ya, Elias, Elias. Jadi betul. Jadi TEE breathing control, TEE breathing control helping. Itu namanya disebut dengan ACBT, Active Cycle Breathing Technique, gitu ya. Jadi nanti siklusnya namanya siklus ya. Jadi siklus disebut dengan siklus itu karena terdiri dari breathing control, thoracic exercise, kemudian breathing control, thoracic exercise, baru halving gitu loh. Nanti kembali lagi breathing control, thoracic exercise, breathing control, thoracic exercise, baru halving gitu ya. Itu yang disebut dengan active cycle breathing. Nah, pada kasusnya si pasiennya Elias itu perlu diberikan adanya thoracic exercise tadi dengan apa namanya ACBT tadi. Nah, kalau ada pasien dengan ada misalnya ada batuk, kemudian di situ masih ada dahaknya, ditemukan hasil perkusinya ada redup, hasil auskultasinya ada krekes atau ronki, maka Anda bisa memberikan dengan menggunakan posisi drainasenya. Jadi di mana posisi dari kepalanya itu disesuaikan dengan apa yang kita mendapatkan contoh. Kalau contohnya kata kuncinya, kalau ditemukan itu di lobus atas, kata kuncinya ya, kalau di lobus atas maka posisi kepala lebih tinggi. Kalau di lobus bawah maka posisi kepala lebih rendah. Kalau di lobus tengah maka yang diganjel adalah di interkosta 4, diganjel bantal. Posisi tidak terlentang, tapi yang diganjel bantal di situ. Itu caranya seperti itu. Postur drainase itu dilakukan setiap malam sama pagi hari. Kalau dia baru pada saat itu masih batuk atau sesak nafas, maka dilakukannya dengan waktunya 30 menit sekali melakukan. Tapi kalau bukan, kalau misalnya pada kondisi pasiennya Mas Elias sekarang kondisinya apa namanya sehat, ada tetapi di situ ada gangguan di ekspansi toraknya, bisa dilakukan untuk pencegahan dengan cara minimal waktunya yang membedakan dia 20 menit tadi. Jadi posisi halving posisinya 20 menit misalnya seperti itu. Oke, nanti kalau dia di bagian belakang berarti posisi tengkurap. Kalau di bagian depan posisinya terlentang. Maka kenapa diperlukan pemeriksaan depan dan belakang kan gitu. Karena kalau di depan itu berarti posisinya tidur terlentang, kok ternyata bisa berarti kepalanya lebih tinggi. Nah, kalau di depan tapi di lobus bawah maka kepalanya lebih rendah tapi posisinya terlentang. Gitu. Itu postur drainasenya. Gitu. Ya, kalau dia menggunakan tes fisioterapinya ya kondisinya harus dengan tapotase dan vibrasi, tapi pada kondisi di long COVID apa namanya kondisinya lebih banyak dengan menggunakan teknik-teknik breathing tadi. Nah, untuk mengatasi terkait dengan endurance-nya, artinya supaya dia tidak mudah terlelah, tidak mudah terjadinya tadi keluhan kemudian terengang ya, menggang-menggang gitu ya, itu dengan menggunakan endurance tadi. Jadi nanti pasienmu ditanya usianya berapa, atau kemudian tapi juga harus dibuktikan kalau misalnya dia masuk dalam kategori obes enggak. Tadi sudah saya sampaikan kan ya, Anda sudah bisa mengetahui IMT-mu masing-masing. Sudah menghitung tadi. Oke, Nawati berapa IMT-nya? Masuk kategori apa? Tolong sebut. Saya 23,4 Ibu, termasuk normal.
Oke, Dina, 21 Bu. berapa? 21. 21 normal enggak? Ya, Ilyas? Belum dihitung, Bu. Ya, silakan. Berapa tinggimu? Berapa berat badanmu? Bisa ngitung nggak? Berapa? Tinggimu berapa? 163, Terus beratnya? 165, Beratnya? 165, 65. Nah, berarti 65 dibagi 1,65 dikuadratkan berapa? Nanti hasilnya berapa? Atika? Sudah itu? Alia? Belum? Nona Hanifah? Belum dihitung Bu, lagi dihitung. Ya, siapa? Yang sudah berapa? Yang sudah berapa? Yang sudah menghitung siapa? Saya sudah Bu. 23,43. Masuk kategori normal apa tidak? Normal Bu. Oke. Berapa Teguh? Belum hitung, Bu. Ya, silakan hitung. Jadi nanti kalau misalnya pasiennya itu nggak masuk kategori obes atau overweight, tapi dia juga lebih mudah terengah, maka tolong dibuat intervensinya adalah latihan dengan menggunakan apakah jalan-jalan, apakah senam, ataukah dengan menggunakan Anda bisa di kampus menggunakan circle-nya. Di kampus kan ada itu di klinik itu, ada ergo circle. Nanti kamu rekam di situ, kamu video di situ saatnya pasienmu bersepeda. Tapi sebelumnya kamu ukur dulu denyut nadinya berapa pasien itu. Pertama itu 80, misalnya pasien saya Lydia gitu ya. Nah Lydia itu ternyata usianya sekarang ini 15 ya. Itu apa ya? Umurnya berapa ya? 19. Nah, misalnya 19,5. 19. 19 berarti 220 dikurangi 19, 2.201. Maka nanti Lydia sebelum naik sepeda atau satu circle itu saya ukur dulu nadinya atau menggunakan ergo circle-nya tadi kan bisa diketahui itu heart-nya. Ternyata heart rate-nya Lydia itu pertama kali sebelum bersepeda itu 80. Nah, kemudian si Lydia suruh nyepeda. Kapan Lydia itu berhenti? Jika kita mencapai minimal 70% dari target maksimalnya. Nah, 70%-nya dari 201 berapa? Berarti 140. Kan kalau nanti Lydia itu bersepeda heart rate-nya sudah mencapai 140, baru berhenti. Pelan-pelan berhenti sudah mencapai. Itu terkait konfirmasi adanya gangguan kelelahan. Sudah sampai tadi atau endorfinnya yang kurang bagus gitu ya. Termasuk juga yang obesitas, ingin menurunkan berat badannya itu juga bisa digunakan seperti itu. Ada apa namanya pertanyaan apa yang kategorinya tidak normal. Nah, namanya ya, ya, ya.
25 berarti. Oke, ada pertanyaan silakan. Nanti apa namanya saya kirim untuk yang alat ukur ini apa untuk alat ukurnya yang tadi terkait kalau ada yang kelelahan dan sebagainya. Kemudian apa namanya atau gini aja, kalau misalnya ada kesulitan untuk apa namanya apa istilahnya mencari pasien, silakan nanti kalau misalnya kamu mau dengan pasienmu ya silakan nanti saya beri skenario juga terkait dari masing-masing mahasiswa ya, disesuaikan dari keluhan itu cara mengatasinya dengan menggunakan apa begitu ya. Jadi tadi sudah beberapa contoh sudah saya berikan. Kalau untuk yang adanya nyeri tadi berarti diberikan adanya suatu relaksasi. Kalau relaksasi bisa dengan menggunakan metode masaknya dengan cara dari serabut ototnya gitu juga bisa. Tapi kalau kondisinya Anda bisa melakukan dengan kondisi breathing control, kemudian CBT, TE itu tadi sudah bisa semuanya bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu. Ya, termasuk nanti untuk yang di status klinisnya yang harus ditulis itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi nanti saatnya Anda memeriksa spesifikasi perkusi auskultasi, silakan Anda tetap harus mencari pasiennya laki-laki depan dan belakang, ya, gitu. Oke. Terus kemudian baru nanti dilakukan pemeriksaan khusus, gitu, ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan berdoa selesai belajar. Allahumma arina Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Salam sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto. Teman-teman kita foto ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Mbak Lydia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.